Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hasbi As-Siddiqi dari kelas PTIKC 2025, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai laptop yang saya gunakan sehari-hari. Untuk laptop pribadi yang saya gunakan sehari-hari adalah laptop Asus K46CB. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai perangkat keras atau hardware yang ada pada laptop Asus K46CB yang saya gunakan saat ini. Yang pertama itu prosesor atau CPU yang digunakan adalah Intel Core i5 3337U Gen 3 dengan kecepatan 1,8 GHz. Prosesor ini itu termasuk seri hemat daya ultra low voltage yang cocok untuk penggunaan mobile. CPU bertanggung jawab mengolah instruksi dan data dari perangkat lunak. Kemudian yang kedua, GPU atau Graphic Processing Unit yang digunakan pada laptop ini adalah Nvidia GeForce GT 740M dan Intel HD Graphic 4000. Kombinasi GPU discrete dan terintegrasi memberikan efisiensi daya sekaligus performa grafis yang cukup baik untuk multimedia dan desain ringan. Yang ketiga, untuk memori dan RAM-nya 4GB DDR3 yang berfungsi menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Meskipun kapasitasnya tergolong standar, RAM ini tergolong masih cukup untuk mendukung aktivitas perkuliahan dan multitasking ringan. Yang keempat, ada penyimpanan storage-nya. Di sini laptop saya ini mengkombinasikan SSD dan HDD. Jadi SSD-nya itu 112GB dan HDD-nya itu 699GB. Jadi total sekitar 810-an GB yang memberikan keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas penyimpanannya. Kemudian yang kelima, untuk layar dan output visualnya. Layarnya ini dia 14 inci dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel berteknologi LED. Ukuran ini memberikan keseimbangan antara kenyamanan pandang dan portabilitas. Dan yang keenam ada baterai. Baterainya ini dia 4 sel 44 Wh dengan daya tahan sekitar 4 jam, cukup untuk kebutuhan belajar atau bekerja tanpa sambungan listrik. Secara keseluruhan, perangkat keras atau hardware pada laptop ini dia dirancang untuk memberikan performa yang efisien dalam penggunaan sehari-hari, baik untuk pengolahan data atau pengembangan aplikasi ringan maupun multimedia. Selanjutnya, untuk perangkat lunak atau software yang ada pada laptop yang saya gunakan saat ini itu ada Microsoft Office Suite, Word, Excel, PowerPoint untuk pengolahan dokumen dan presentasi. Kemudian ada Google Chrome untuk akses internet, ada Visual Studio Code dan di C++ untuk alat bantu pemrograman. Terus ada VLC Media Player dan Adobe Reader untuk multimedia dan dokumen. Kemudian ada WinRAR dan Defender Antivirus untuk pemeliharaan sistem. Ada Algorithm untuk flowchart dan ya masih banyak lagi. Untuk perangkat lunak ini dia berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Dan untuk laptop Asus K46CB ini dia pakai Windows 10 Pro 64-bit build 19045 sebagai sistem operasi utamanya. Sistem ini dia mendukung berbagai aplikasi produktivitas, pengembangan, serta manajemen sistem. Untuk kombinasi perangkat lunak tersebut itu dipastikan laptop dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan akademik, penulisan laporan, hingga aktivitas pengembangan dasar dalam bidang teknologi informasi. Untuk kelebihan dari laptop yang saya gunakan saat ini, dia yang pertama itu kinerjanya masih tergolong stabil. Dengan prosesor i5 generasi ketiga masih mampu menjalankan aplikasi perkantoran dan perkuliahan dengan baik. Kemudian yang kedua didukung dengan adanya GPU discrete, ya adanya Nvidia GT 740M yang dapat membuat laptop ini mampu menjalankan tugas grafis ringan seperti desain atau editing video sederhana. Kemudian yang ketiga, penyimpanan ganda yakni SSD plus HDD hard disk yang memberikan kecepatan sistem yang tinggi sekaligus kapasitas besar untuk menyimpan data. Kemudian yang keempat, desainnya masih tergolong tipis dan kokoh. Bodi berbahan aluminiumnya ini mampu memberikan kesan premium dan tahan lama. Kemudian yang kelima ada konektivitasnya ini masih tergolong lengkap.
dilengkapi dengan port USB 3.0, HDMI, VGA, serta WiFi yang mendukung produktivitas pengguna. Sementara untuk kekurangannya sendiri itu, yang pertama itu kapasitas RAM-nya masih terbatas. 4 GB RAM yang ada pada laptop ini itu sebenarnya cukup untuk kebutuhan dasar, namun rasanya masih kurang optimal untuk multitasking berat. Kemudian yang kedua itu dia teknologi lama. Laptop ini tuh dirilis pada tahun 2011. Dia pakai prosesor generasi Ivy Bridge Intel Core generasi ketiga yang masih awal, sehingga tidak mendukung fitur modern seperti TPM 2.0 untuk menjalankan Windows 11. Kemudian untuk resolusi layarnya juga rendah, layar HD itu belum memberikan ketajaman visual maksimal. Terus yang keempat, daya baterainya tergolong terbatas, umur baterai yang menurun membuat waktu penggunaannya itu tanpa adaptor semakin pendek. Dan yang kelima itu pendinginnya itu kurang optimal. Sistem kipasnya itu dia tunggal yang dapat membuat suhunya itu meningkat saat menjalankan aplikasi berat. Jadi kesimpulannya, laptop Asus K46CB ini dia dapat dikategorikan sebagai perangkat kelas menengah yang menonjolkan pada bagian efisiensi daya dan fleksibilitas. Dengan kombinasi CPU hemat energi dan GPU discrete, laptop ini cocok digunakan untuk kebutuhan akademik, pekerjaan administratif, maupun pemrograman tingkat dasar. Namun, seiring perkembangan teknologi, laptop ini mulai tertinggal dari segi kompatibilitas perangkat lunak modern dan efisiensi prosesor terbaru. Dengan melakukan peningkatan upgrade seperti menambah RAM menjadi 8 GB atau mengganti baterai baru, performanya masih dapat dioptimalkan untuk kebutuhan masa kini. Dalam konteks mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, laptop ini dapat dijadikan contoh nyata penerapan konsep arsitektur sistem komputer, di mana setiap komponen memiliki fungsi dan keterikatan yang saling mendukung. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan teknis akibat usia perangkat, laptop Asus K46CB ini tetap menjadi contoh representatif dari sistem komputer portable yang efisien dan mudah dipelajari. Baik, mungkin itu saja mengenai perangkat laptop pribadi yang saya gunakan sehari-hari saat ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana komponen laptop itu dapat saling bekerja dalam satu sistem komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.